Terima kasih Bu Bina atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Suster, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Terima kasih sudah menghadiri Peltam pada siang hari ini. Pertama-tama saya menawarkan untuk yang ingin memimpin doa pembuka, silahkan. Mungkin ada yang bersedia. Aku Samuel. Siapa itu? Daniela ya? Iya. Daniela. Iya. Oke, silahkan. Terima kasih Daniela. Iya. Dan untuk dokumentasi, saya. Oke. Abner? Iya. Oke, terima kasih Abner. Sekarang silakan Daniela untuk mengawali kegiatan kita dengan memimpin doa pembuka. Terima kasih. Baik. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas kehadiratmu pada hari ini. Berkatilah pada jam hari ini. Semoga Bapak Ibu Guru kami dapat menyampaikan dengan baik apa yang kami bisa terima dalam Zoom pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Daniela. Sekarang silakan Abnar untuk dokumentasi. Terima kasih Samuel. Dimohon untuk semuanya membuka kamera. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Sudah Samuel, terima kasih. Siap, terima kasih Abnar. Terima kasih juga Daniela yang sudah memimpin doa pembuka. Sekarang sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bu Bina, Ya, terima kasih Samuel, terima kasih Danila, terima kasih Abner. Ya, apresiasi untuk kalian yang sudah mau belajar untuk memimpin dalam pertemuan ini. Baik, anak-anak, karena kita sudah mulai mau mencapai tujuan kita akhir di kelas 6, yaitu ujian akhir, maka mari kita bangun semangat kita. Nyanyi dulu yuk. Ya, mari kita nyanyi ya. Kalian adalah bintang-bintang dari sekolah SD Karitas ini. Oke, sebentar. Iya. Nah, mari kita meraih bintang supaya kalian ada di antara bintang-bintang dan menjadi bintang. Yuk, nyanyi yuk. Belum muncul, Bu. Hah? Belum muncul? Sudah kok Bu, sudah muncul. Udah, oke. Sudah, Bu. Ya. Oke, sebentar. Iya, baik. Sudah kelihatan belum? Sudah Bu. Sudah. Oh, baik. Kita ulang ya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu
Jadi kita mesti tetap fokus satu titik saja ya. Apapun yang terjadi kita fokus karena saat-saat detik-detik kalian untuk meraih prestasi hanya tinggal sekali lagi yaitu ujian sekolah. Ya, memang anak-anak di sana sini mulai ada peristiwa-peristiwa ya. Contohnya misalnya beberapa sekolah kemarin sudah mulai tatap muka di Jakarta Selatan ya. Tetapi ternyata yang hadir di kelas tersebut juga tidak banyak karena mereka tidak boleh tatap muka setiap hari, jarak harus dijaga. Banyak yang masih khawatir kalau nanti putra-putranya terkena COVID ya, jadi mereka ke sekolah nggak boleh naik kendaraan umum. Nah, tetapi hanya SD-SD tertentu yang mencoba itu dan tentu saja mereka sangat cemas karena apa? Guru-gurunya belum semua divaksin ya. Kalau kami di Caritas hari kapan ya? Hari Sabtu yang lalu kami vaksin ya, kami vaksin di Senayan, tapi baru tahap 1 itu masuk rawan. Maka SD Caritas belum buka, iya belum buka tatap muka, gurunya baru vaksin 1, itu pun juga belum semuanya dapat giliran karena dipanggil satu-satu ya. Jadi biarlah yang seperti itu, pokoknya kita fokus bahwa kita nanti ujian dengan menggunakan online. Bagaimana angkatan 36 sudah siap ujian semuanya? Halo? Siap ya? Oke. Sudah siap ujian semuanya angkatan 36? Siap, Bu. Asik, keren, keren. Kalau siap keren, kalian akan mengukir prestasi. Tapi syaratnya harus fokus, hanya satu titik. Nggak boleh tengok kiri, tengok kanan ya. Baik, nah sekarang kita akan memperdalam materi ujian. Baik, sambil memperdalam materi ujian, ini juga menjadi bekal kalian dalam kehidupan. Oke, mari kita lanjutkan materi ujian yang belum terbahaskan. Nah, pada saat kita membahas tentang materi IPS ya. Nah, kita sudah membahas kemarin. Nah, terus kemudian ada yang perlu dibahas lagi yaitu tentang peran Indonesia di dalam ASEAN. Oke, sebentar. Oke. Nah, contohnya ini anak-anak. Kalian diminta untuk, ini pelajaran kelas 5. Hubungan kalian sebagai manusia itu ada dengan lingkungan alam, dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan budaya. Yang ditanyakan adalah apa pengaruhnya? Ya, apa pengaruhnya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk itu mari kita melihat tayangan berikut. Jadi begini anak-anak. Seperti contoh, kemarin kejadian banjir yang ada di NTT, yang ada di Nusa Tenggara Timur, peristiwa itu begitu menghentak ya, karena ombak tinggi sekali, badai terjadi di mana-mana, mereka roboh rumahnya, kemudian pohon-pohon roboh, mereka tertindih itu, kemudian bendungan-bendungan airnya juga meluap. Nah, itu pernah terjadi anak-anak di semua wilayah Indonesia. Jadi badai seroja itu memang kencang sekali, tapi yang datang bukan hanya badai seroja. Badai itu adalah udara yang bergerak dari tekanan yang tinggi dari daerah dingin ke daerah yang panas. Nah, maka dia datang, kemudian dia lewat Indonesia. Nah, jadilah badai, hujan, banjir bandang seperti itu. Akhirnya banjir lava itu juga terjadi ya, banjir lahar juga terjadi karena di sana banyak gunung berapi juga. Nah, yang tewas cukup banyak, yang kehilangan rumah cukup banyak. Nah, kalau misalnya itu terjadi di Jakarta. Di Jakarta beberapa waktu juga begitu kan? Jakarta hujan lebat, di mana-mana banjir karena hujan tidak pernah berhenti. Di kota-kota besar lainnya juga begitu, contohnya di Semarang, contohnya di Medan, banyak berbagai kota terjadi seperti itu. Ketika hujan tidak berhenti, maka seperti itu. Nah, sekarang kira-kira upaya manusia supaya tidak terjadi banjir bandang. BMKG sudah membantu, Badan Meteorologi dan Geofisika sudah membantu. Contohnya kemarin sudah diumumkan. Hati-hati ya, badai seroja yang tadinya dia mampir ke Nusa Tenggara Timur, ini sedang bergerak nih ke arah barat sekarang. Hati-hati, balik,
Pulau Jawa, Lampung, hati-hati. Mereka nanti akan lewat di sana, ekornya itu akan mengenai daerah itu dan kecepatannya lebih hebat, lebih tinggi. Nah, sebagai manusia yang diberi karunia Tuhan untuk memiliki ilmu pengetahuan, apakah menyerah dengan berita itu? Tentu saja tidak. Ya, BMKG itu tahu akan ada badai, dia tahu. Nanti akan ada hujan deras, dia tahu. Akan ada badai petir, mereka tahu. Nah, maka supaya tidak terjadi banjir bandang, contohnya di Jakarta, beberapa kali dilakukan upaya campur tangan manusia supaya tidak terjadi banjir bandang. Caranya bagaimana ya? Ada yang bisa ada usul? Halo? Cara mencegah banjir bandang. Menanam pohon-pohon dengan akar yang kuat. Iya, pinter. Menanam pohon-pohon dengan akar yang kuat. Tapi ternyata banjirnya itu datangnya 2 hari lagi. Menanam pohon tidak cukup waktu. Nah, apa ya caranya ya? Bagus, memang yang paling bagus itu dengan secara alami, yaitu menanam pohon yang akarnya kuat sehingga air hujan diserap, tidak menimbulkan banjir. Nanti musim kemarau punya cadangan banjir. Tapi kalau misalnya badainya datangnya 2 hari lagi nih, 2 hari lagi badai, padahal Jakarta belum kering nih banjirnya. Nah, pemerintah manusia melakukan campur tangan, melakukan tindakan. Kira-kira tindakan apa yang dilakukan, Nak? Supaya tidak terjadi banjir besar yang terulang. Yaitu dengan cara hujannya, awannya dipindahkan. Jadi awan itu kan berasal dari mana? Kondensasi berasal dari evaporasi. Evaporasi berasal dari mana, Nak? Air laut. Air yang uap. Betul, maka di atas laut itu akan banyak awan. Awan ini dia akan bergerak mengikuti gerakan angin. Udara yang bergerak itu adalah angin. Nah, ketika dia sampai di darat, jadilah itu hujan. Maka supaya daratnya tidak hujan, maka hujannya dipindahkan kemana, Nak? Dipindahkan ke laut. Benar, dipindahkan ke laut. Caranya bagaimana? Ada ide tidak? Ya, betul. Diberi apa? Dengan dalam. Betul. Maka kita mempercepat resiprotasi. Jadi dibuat supaya hujannya lebih cepat. Nah, cara membuat hujan lebih cepat yaitu dengan awan-awan tadi ditaburi garam. Jadi peristiwa pengembunan itu karena udara didinginkan. Ketika udara dingin, maka gas itu akan berubah menjadi cair lebih cepat. Maka supaya nanti Jakarta tidak banjir, badai Seroja tidak membuat banjir daerah-daerah yang dilewati, dibuat supaya hujannya tidak jatuh di darat, dibuat supaya hujannya jatuh di laut. Maka sekarang mari kita lihat teknologi manusia saat ini. Halo semuanya, kembali lagi di Curve Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di... Oh maaf, keliru. Iya, yang ini, sorry. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang... Kok bukan ini lagi ya? Cuaca dan iklim penting untuk diketahui karena bisa mempengaruhi beberapa bidang kehidupan kita. Seiring perkembangan teknologi, prediksi cuaca kini makin akurat dan mudah diakses. Tujuannya sih untuk meminimalkan resiko jika terjadi sesuatu akibat cuaca ekstrim. Ya, meskipun cuaca sudah bisa diprediksi ataupun dimodifikasi, kita tetap harus ada persiapan untuk menghadapi kondisi darurat jika cuaca memburuk. Selengkapnya di episode Si Unyil hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Menurut perakiran cuaca, Jabodetabek diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Februari ini. Bisa gawat nih kalau banjir lagi. Tapi kenyataannya belakangan ini hujannya malah nggak terlalu ekstrim kan?
Kata orang sih, lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya, sebelum hujan lebat yang berpotensi menimbulkan banjir, mending dicegah dengan teknologi modifikasi cuaca. Berkat teknologi modifikasi cuaca, curah hujan di sekitar Jakarta bisa dikurangi. Bukan pakai sulap atau sihir ya. Tapi dengan gabungan teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam. Ya udah, biar nggak penasaran, mending ikut Unyil lihat prosesnya. Yuk kita kemon. Aduh, jemuran belum pada kering, udah mendung lagi aja deh nih. Halo Po Ipe, perlu jasa pawang hujan nggak nih? Tenang aja, pokoknya bergaransi. Kulkas kali bergaransi, ada-ada aja sih. Mending bantuin Ae nih, angkat jemuran sebelum hujan. Loh, Pak Oga, buat apaan tuh tusuk cabai sama bawangnya? Kalau mau cuaca cerah, mana bisa cara begitu, Pak? Masa nggak percaya sih sama Pak Oga yang udah pengalaman? Waduh, tuh kan, jadi belum keangkat jemuran Ae. Udah cepetan bantuin sini. Pila, hujan berhenti. Aduh, apes lagi. Penerapan modifikasi cuaca merupakan hasil kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi TNI Angkatan Udara, BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Persiapannya dimulai di Pangkalan Udara Militer Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Teknologi ini sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1977. Saat itu, modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatasi kekeringan. Gak cuma untuk menambah curah hujan saja, modifikasi cuaca juga bisa untuk mengurangi curah hujan di daerah tertentu. Caranya dengan mempercepat turunnya hujan pada awan sebelum mengarah ke daratan. Oke deh, langsung saja kita siapkan bahannya. Ini dia yang paling penting, garam alias natrium klorida. Pada dasarnya, garam ini sama dengan garam yang biasa kita pakai sehari-hari di dapur untuk memasak. Bedanya, garam yang digunakan untuk modifikasi cuaca ini tidak mengandung yodium. Garam yang digunakan ini juga dipesan khusus dari pabrik agar partikelnya menjadi sangat halus. Satu lagi nih, sebelumnya garam sudah dicampur dengan karbosil agar tidak menggumpal. Satu tabung berisi garam ini bisa menampung sebanyak 300 kg. Tabung ini dirancang khusus oleh BPPT dan TNI AU agar pas untuk dimuat dalam pesawat. Sip, kalau sudah siap, langsung angkut ke pesawat. Nah, sekarang sudah siap semua nih. Selain anggota TNI AU yang melakukan penerbangan, ada juga tim dari BPPT yang bertugas mencari target awan aktif untuk ditebar garam. Selama penerbangan, tim dari BPPT terus memantau potensi pertumbuhan awan yang akan menjadi target. Dengan menggunakan gawai GPS, tim akan memantau pilot ke titik lokasi yang akan menjadi target penyemaian. Karena tujuannya mengurangi intensitas hujan di wilayah Jabodetabek, maka target awannya adalah awan yang diprediksi mengarah ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, awan harus masih berada di Laut Jawa atau Selat Sunda dengan mempertimbangkan arah dan kecepatan angin. Penaburan garam dilakukan pada ketinggian sekitar 12.000 kaki. Saat pesawat memasuki awan aktif, petugas membuka katup udara yang tersambung dengan pipa. Kemudian petugas memukul tabung untuk membantu turunnya garam menuju pipa. Di jalur inilah garam keluar melalui bagian belakang pesawat. Setelah ditebar garam, proses penyemaian awan hingga menjadi hujan gak pakai lama kok. Dalam waktu 15 menit sampai 2 jam saja. Jadi awan berubah menjadi hujan saat masih berada di laut. Profesor, Unyil mau tanya nih, kenapa sih garam bisa mempercepat proses awan menjadi hujan? Garam atau natrium klorida berfungsi sebagai inti kondensasi. Butir-butir garam akan mengikat uap air dan akan mempercepat pembesaran butir-butir uap air melalui proses tumbukan dan penggabungan. Sebenarnya ini adalah proses alam biasa.
Hanya saja dengan penambahan garam jadi bisa dipercepat, Nyil. Oh, oke deh Prof. Terima kasih ya penjelasannya. Oh, sama-sama, Nyil. Meskipun sudah dilakukan modifikasi cuaca, bukan berarti hujan nggak bakal turun di daratan ya. Pertumbuhan awan yang cukup besar di kawasan Jabodetabek membuat potensi hujan masih tetap ada. Namun intensitasnya tidak terlalu tinggi untuk menyebabkan banjir. Mantap! Ya, baik. Itu adalah manfaat hujan buatan. Ya, jadi manusia bisa merancang supaya tidak terjadi banjir bandang. Dulu Jakarta begitu ya, masih banjir bandang, ternyata awannya banyak dan anginnya kencang lagi. Waduh, pasti banjirnya lebih besar lagi, apalagi saat itu bulan purnama. Bulan purnama air laut pasang, sungai-sungai penuh, meluap, banjir. Nah, maka bahaya kan kalau hujan lagi. Nah, maka dibuat modifikasi cuaca dengan membuat awan mempercepat menjadi hujan. Kira-kira selain hujan buatan untuk mencegah banjir, hujan buatan bisa dipakai untuk apa lagi ya? Halo, ada ide? Selain musim kemarau. Betul, coba jelaskan. Betul jawabannya. Musim kemarau. Bagus, hebat jawaban kamu betul. Jelaskan mengapa musim kemarau dibantu dengan hujan buatan. Silakan. Agar mendapatkan pasokan air bersih. Betul. Jadi kalau musim kemarau, di mana-mana merekah, sungai-sungai menjadi kering, danau menjadi kering, sumber air menjadi kering, bahkan air kotor pun dijadikan sebagai air untuk minum penduduk karena tidak ada pilihan lain. Nah, maka dengan mengadakan hujan buatan, sama caranya juga sama, mencari awan, kemudian kira-kira awan itu yang mengarah ke tempat yang menjadi sasaran hujan buatan, kemudian ditaburi garam sehingga mempercepat terjadinya hujan, penduduk tidak begitu menderita karena kekeringan. Ada pertanyaan? Nah, itu contoh penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut kembali. Nah, sekarang mari kita lihat yang berikut ini. Oh, ini yang baru saja ya tadi ya. Oke. Peluncuran dan pengiriman roket, satelit buatan, dan pesawat luar angkasa tentu bukan tanpa alasan. Berbagai bentuk penopang kebutuhan hidup manusia ternyata juga berasal dari objek buatan yang dikirim ke luar angkasa. Banyak negara berlomba untuk mengirimkan wahana mereka masing-masing menuju luar angkasa untuk berbagai tujuan. Mulai dari komunikasi data antar penduduk negara yang berbeda wilayah, memperkirakan cuaca, melacak zona pertempuran di bidang militer, pemetaan zona tangkap ikan di bidang kelautan perikanan, dan lain sebagainya. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut aktif dalam pengembangan teknologi antariksa. Terbukti dari banyaknya satelit yang sudah dimiliki Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari satelit Palapa yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1976, satelit Indostar, satelit Telkom, satelit Garuda, satelit Inmarsat yang menjadi satelit pertama karya anak bangsa, satelit 8, hingga satelit BRISAT yang menjadi satu-satunya satelit di dunia yang dimiliki oleh bank. Tapi dari semua satelit yang dimiliki, sayangnya diluncurkan di bandara antariksa milik negara lain. Sebut saja Cape Canaveral dan Kennedy Space Center di Amerika, Kourou di Guyana, Prancis, Cosmodrome Baikonur di Kazakhstan, hingga Satish Dhawan Space Center di India. Itu artinya Indonesia memang membutuhkan tempat untuk meluncurkan satelit skala besar miliknya sendiri. Angin segar pun berhembus. Kabar baik datang dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN yang mengumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional LAPAN tentang rencana pembangunan bandara antariksa. Lokasi yang dipilih yaitu Biak, Papua, tepatnya di Desa Soukobie, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bandariksa ini akan dibangun pada akhir tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.
Namun, bandariksa yang akan dibangun nantinya baru bandariksa skala kecil untuk uji coba peluncuran roket-roket kecil. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Pembiayaan pembangunan berasal dari APBN dan kemitraan pemerintah dan badan usaha. Diharapkan dengan adanya kemitraan internasional nantinya bisa menjadi langkah untuk mengembangkan bandariksa ini menjadi skala besar untuk peluncuran roket dan satelit buatan sendiri. Lapan telah melakukan kajian terhadap alternatif lokasi lainnya selama pencarian. Terdapat Pulau Engganao, Pulau Nias, Pulau Morotai yang masuk dalam daftar selain Pulau Biak, dan pilihan terbaik pun jatuh kepada Pulau Biak. Mengapa Pulau Biak? Kabupaten Biak Numfor dipilih sebagai lokasi bandariksa karena posisinya yang berada sekitar 1 derajat lintang selatan dan sekitar 135 derajat bujur timur yang sangat dekat dengan Khatulistiwa. Posisi tersebut tentu sangat baik sebagai tempat peluncuran roket peluncur satelit ke Geostationary Earth Orbit yang berada tepat di atas Khatulistiwa. Ini berdampak positif pada penghematan penggunaan bahan bakar roket ketika peluncuran, karena tidak perlu lagi bermanuver untuk GEO. Pulau Biak juga dipilih karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik yang cocok sebagai titik jatuhnya roket setelah mengangkasa. Di samping rencana pembangunan bandariksa, pemerintah sendiri juga telah menjadikan roket bertingkat sebagai prioritas riset nasional 2020 hingga 2024, yang ditargetkan akan diuji terbang pada tahun 2024. Ini merupakan bagian dari pengembangan roket peluncur satelit serta roket orbital Indonesia. Untuk itu, pembangunan bandariksa Biak harus rampung pada tahun 2024 agar uji terbang roket bertingkat bisa terrealisasi, mengingat tempat peluncuran sebelumnya, yaitu Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 8 di Garut, Jawa Barat, sudah padat penduduk sehingga sudah tidak memungkinkan sebagai tempat peluncuran roket. Salah satu harapan terbesar Lapan adalah menjadikan Pulau Biak sebagai Biak Space Island. Menjadi pulau keantariksaan yang selain sebagai tempat peluncuran roket, juga bisa sebagai tempat industri roket dan satelit, sehingga dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor yang dimungkinkan. Dan juga bandariksa ini bisa menjadi tujuan wisata terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produksi satelit kian meningkat seiring kebutuhan manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, bandariksa untuk peluncuran satelit sangat terbatas. Oleh karena itu, adanya bandariksa Biak ini nantinya dapat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi penyedia jasa peluncuran satelit. Apalagi posisi strategisnya yang dekat dengan Khatulistiwa. Sumber pemasukan bagi negara pun tak terelakkan. Jadi, terima kasih karena sudah menonton video. Ya. Baik, anak-anak, coba apa komentarmu tentang bandariksa yang akan dibangun di Biak? Kesimpulan, mengapa kita sekarang kok fokus ya dengan pesawat ruang angkasa? Dengan roket itu adalah ini kekuatan untuk mengangkat pesawat ruang angkasa, kemudian mengangkat satelit-satelit dari bumi, karena selama ini Indonesia baru bisa apa? Baru bisa membeli, kita belanja dari luar negeri. Tetapi karena kemajuan teknologi dan adanya alih teknologi, jadi adanya alih teknologi itu karena kita belajar dari negara yang lebih maju. Sehingga teknologi dari negara maju ditularkan ke Indonesia. Kita menerima alih teknologi, akhirnya kita yang kurang pengetahuan tentang satelit, akhirnya kita bisa mengejar ketinggalan. Nah, tapi sayang ternyata setelah ada penelitiannya, ketika mau diluncurkan tempatnya tidak ada. Nah, akhirnya sekarang sedang dipilih tempat untuk meluncurkan benda-benda ke ruang angkasa sana, tentu saja butuh tempat yang luas. Kalau selama ini dibuat di Garut itu kecil ya, sempit ya. Padahal Indonesia sudah punya banyak satelit, bahkan satelit buatan Indonesia sendiri. Nah, jadi hebat ya Indonesia sekarang sudah mulai bisa membuat satelit. Tadinya kita hanya belanja dari Amerika, belanja dari Guyana, belanja dari Perancis, tetapi sekarang kita sudah bisa membuat satelit sendiri karena apa tadi? Teknologi dari negara maju diberikan kepada Indonesia namanya adalah apa? Alih
teknologi. Ya, contohnya misalnya ketika pemuda Indonesia B.J. Habibie dia mendapat beasiswa belajar di negara Jerman. Nah, di sana terjadi alih teknologi. Orang Indonesia diajari tentang ilmu pesawat terbang. Akhirnya bisa mengembangkan, menemukan ilmunya, dibawa ke Indonesia. Di Indonesia didirikan pabrik pesawat terbang. Kalian pernah ke pabriknya belum? Ada di Kota Bandung, anak-anak. Dulu namanya Nurtanio ya, pabrik tersebut ada di Kota Bandung ya. Nah, di sanalah terjadi alih teknologi. Jadi kalau kita bekerja sama dengan negara yang teknologinya lebih maju, alangkah baiknya bila terjadi alih teknologi supaya kita tidak menjadi konsumen terus ya, tetapi kita akhirnya menjadi penghasil barang atau ya kita menjadi produktif. Oke, ada pertanyaan tentang alih teknologi anak-anak? Tidak ya. Baik, sekarang kita selesaikan. Kita selesaikan sedikit lagi. Ya, mari kita lihat berikut ini. Dari Hanif Astronomi sorry. sampai habis. Semoga bisa Cuaca dan iklim penting untuk... Sorry. Ini tadi sudah ya. Nah, ini materi kelas 5. Kita ulang kembali. Apa kabar kalian? Pasti tetap sehat dan bersemangat untuk belajar dari rumah. Berjumpa kembali dengan Bu Vivin dan kali ini Bu Vivin anak-anak. Sebelum mulai belajar, kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing Asia Tenggara pada dunia internasional. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan dan peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN. Ini adalah beberapa cuplikan foto kegiatan ASEAN. Contoh kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan dan peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN. Ini salah satu foto kegiatannya. Negara-negara anggota ASEAN lainnya, mereka juga memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang ingin belajar di negara-negara mereka. Jadi anak-anak harus rajin belajar ya. Kalah hebat dengan negara tentang pendapat dan gagasan atau ide-ide. Oke, baik, sebentar. Kita lihat berikutnya. Aduh. Iya, sorry, Heng. Iya, maaf. Ternyata dia, Heng. Oh, masih. Oh, ternyata PowerPoint saya hang. Oke, baik. Maaf Ibu Juni, apakah sudah hadir? Ya, sudah. Ya, Bu Juni dulu ya, Bu Juni ya. Tempat saya hang, Bu. Iya, terima kasih. Akan download dulu ya, sebentar. Iya, baik. Ntar downloadnya saya ambil dulu. Nah, downloadnya tadi. Tunggu ya, anak-anak ya. Lagu ondel-ondel. Ya. Halo, selamat siang anak-anak.
Selamat siang Bu Juni. Selamat siang, Bu. Kita melanjutkan PLPC biar tuntas dulu. Nanti sisa waktu nanti ada bahasa Indonesia ya. Di terminal ya. Terminal digunakan untuk apa? Jadi kalau tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang itu disebut dengan apa? Terminal. Penumpang ya. Tempat kendaraan umum ya. Tapi kalau tempat kereta api untuk menaikkan dan menurunkan penumpang disebut dengan Stasiun. Stasiun. Ya, stasiun. Kemudian di DKI Jakarta mempunyai 2 bandara, yaitu bandara apa? Soekarno-Hatta dan Halim. Harus tahu ya. Kemudian kalau Bandara Juanda di mana itu? Surabaya ya. Kemudian kalau Sultan Hasanuddin, bandara di mana itu? Sultan Hasanuddin. Lu? Hasanuddin pahlawan dari mana? Ayo. Makassar. Hasanuddin? Iya. Ya. Kalau Husein Sastra Negara. Ayo, pahlawan dari mana? Husein Sastra Negara. Diidentifikasi kira-kira nama daerah mana ya itu? Husein Sastra Negara, bukan negoro, negara. Nah, kira-kira orang mana itu? Iya, iya, hampir betul. Tadi ada yang Ada. Iya. Jawa Barat. Bandung, berarti kalau saya suruh menyebutkan bandara udara di Jakarta, nah pilih, jangan pilih Juanda, Husein Sastra, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang lagu ondel-ondel. Nah, sekarang anak-anak dengarkan, ingat-ingat ya syairnya nanti ya, untuk ingat-ingat lagu ondel-ondel. Semoga nih bisa nih downloadnya tadi Bu Yuni habis download. Bu, supaya kalian juga nggak ngantuk. Ini juga matanya pedas. Taruh dulu ya. Dulu. Belum kelihatan ya Nana ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Saya matiin dulu deh. Halo, apakah udah kelihatan? Sudah, Mbak. Sudah. Sudah, Bu. Bukan ondel-ondel, tapi ini apa nih? Pintu, Bu. Palang pintu. Udah pernah nonton. Palang pintu. Ini yang sedang ini namanya apa? Jawara. Dengan pengantin dari mana ini? Nah, ini rombongan pengantin laki-laki ya. Jawara ini pengantinnya nih yang baju putih nih ya kayaknya ya. Waalaikumsalam. Tadi abang bilang budaya asing dibangga-banggain dulu. Emang bener bang, dari dulu sampai sekarang yang namanya budaya asing selalu dibangga-banggain. Tapi giliran budaya kita sendiri kakek pernah dilestariin. Kalau sekiranya kedatangan ayah metang Arif, kami orang kebetulan rombongan bikin ngagetin. Ayah sekeluarga bang minta dimaafin. Lu apa? Minta dimaafin. Ini jawarannya sedang apa, Nana? Halo.
berbalas pantun ya. Balas pantun. Ya, jawabannya sedang berbalas pantun. Surabaya, ya lebih jauh kau ke kiri. Orang kampung sini, kepengen tahu, kepengen tanya. Masih itu dulu, rame-rame datang kemari. Emang nanti kasih tahu, belum ngapain, berenang. Kalau bukan lantaran si bidadari kakek bakal nanti di tengah air berlari-lari. Ya, kalau lantaran juragan gue. Lu bilangin sekarang jangan sama juragan lu. Kagak salah dia kemari, tapi lu tak kuncinya. Kagak salah juragan lu. Nah, dua jawara ini mau melakukan main pukul. Di kampung sini, dia dapat tahu yang namanya Ya. Halo. Nah, sekarang Bini tanya tentang prosesi palang pintu tadi. Nah, ingat. Yang pertama, pengantin laki-laki tadi melantunkan azan oleh pelantun dustur. Ya. Jadi, pengantin laki-laki tadi melantunkan azan oleh pelantun dustur. Kemudian yang kedua, mereka kan membawa jawara. Jawaranya berbalas pantun, ya kan? Dari kelompok pengantin laki-laki sama pengantin perempuan berbalas pantun. Setelah berbalas pantun, mereka jawarannya melakukan apa? Melakukan main pukul. Ya, main pukul atau adu silat. Adu silat, ya. Terus setelah itu ada yang membacakan pembacaan ayat Al-Qur'an. Namanya melantunkan sige. Ya, membacakan Al-Qur'an tadi, ya kan? Nah, setelah selesai membaca Al-Qur'an, maka melakukan sige, melantunkan sige. Tadi pengantin laki-laki dipersilahkan ya masuk untuk melakukan upacara akad nikah ke rumah pengantin perempuan. Ya, Ibu Yuni ulang. Tahap prosesi palang pintu. Pertama apa? Pengantin laki-laki datang dengan melantunkan azan oleh atau sholawat dustur, ya dustur. Kemudian yang kedua, ya berbalas pantun oleh jawara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, ya. Yang ketiga apa tadi? Adu silat atau main pukul. Adu silat atau main pukul jawarannya. Jadi setelah berbalas pantun, adu silat, main pukul. Nah ini sampai jawara dari pengantin laki-laki tadi harus menang. Kalau sudah menang, kemudian melantunkan sige, yaitu membaca Al-Quran tadi. Setelah melantunkan sige dengan membaca Al-Quran tadi, pihak pengantin laki-laki dipersilakan masuk ya ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan akad nikah. Ya. Nah, nanti kalau misalnya nih di soal itu dibolak-balik urutannya, misalnya pertama berbalas pantun, kemudian melantunkan sige, kemudian melantunkan azan oleh
pelantun dustur, anak-anak harus bisa ya mengurutkan ya. Bisa nggak? Halo? Bisa tidak? Bisa. Yang pertama apa tadi? Melantunkan azan oleh pelantun dustur. Ya. Kemudian berbalas pantun. Ya, jawarannya berbalas pantun. Kemudian adu main pukul. Sampai jawara pengantin laki-laki memenangkan. Yang berikutnya yaitu ya setelah memenangkan melantunkan sike, membacakan Al-Qur'an, kemudian pengantin laki-laki diperbolehkan masuk ke rumah pengantin perempuan untuk mengadakan akad nikah, ya. Nah, sekarang yang lagu ondel-ondel, siapa yang masih ingat? Ya, kita nyanyi saja ya supaya tidak lelah. Nah, ini bentar, tadi Bu Yuni udah download, kamu bisa di ondel-ondel. Belum bisa nih. Lagu masih silat ya, ondel-ondelnya kok belum keluar. Ibu sabar ya Nana ya. Nggak mau keluar. Mau di-share. Tapi anak-anak harus ya diingat-ingat ya, bait 1, bait 2. Kelihatan belum ini? Masih ya? belum, Masih di file, Bu. Dokumen. Oh, masih di file dokumen. Belum kelihatan. Masih belum kelihatan ya? Belum, nanti yang Bu. lain aja dulu. Nggak apa-apa. Nah, share. Padahal Ibu udah ini loh, kok ya nggak mau ya? Share, muka-mukanya juga penasaran dulu. Ya, kelihatan? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Ini Bu Yuni kelihatan dari sini. Ya udah, ondel-ondelnya di ini aja, nanti kalian lihat. Saya kirim lewat itu kelas rumah. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Ya, yaitu tentang tadi kisi-kisi, masih tentang kisi-kisi dari ini. Oh, terminal. Tadi terminal belum Bu Yuni berikan ini ya, terminal. Di terminal tadi tempat naik tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang ya. Kalau di Jakarta ada terminal, halo, bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ada terminal Blok M, pasti anak-anak ada yang pernah ke sana. Terminal Pasar Minggu, terminal Kampung Rambutan, Pulau Gadung, Kalideres, terminal Senen, ya. Nah, ini anak-anak ada yang pernah ke sana. Ya, mungkin anak-anak selama ini naik kendaraan pribadi ya nggak pernah, tapi pernah lewat, ya. Nah, terminal Blok M. Nah, di dalam terminal itu ada macam-macam fasilitas. Ya, ada kendaraan umum bisa bis, mikrolet, metro mini, angkutan kota, ruang tunggu,
ya, kemudian loket, kemudian ada menara pengawas, ada kantor polisi, biasanya ada kantor polisinya, pos polisi ya. Nah, kemudian ruang informasi ya atau pengaduan ya, kalau kalian ada kejahatan di sana kalian mengadu ke sana ya. Kemudian ada musola, ada toilet, kios, kantin, itu fasilitas yang ada di terminal ya. Terminal, nah ini gambarnya terminal, artinya ini adalah gambar dari terminal Blok M ya, saya perbesar aja. Nah, terminal Blok M seperti ini. Ya, ini terminal Pasar Minggu, banyak ada bis, ada mikrolet, ya. Nah, kalau terminal Blok M, kita harus menunggu di sini paling ini. Kemudian mobil ini akan jalan menuju ke sini, akan keluar dari terminal, kita isi yang paling depan. Nah, ini juga udah lama sekali nggak ke Blok M, ya. Jadi seperti ini kembangannya, rapi, ya. Nah, ini terminal Kampung Rambutan, yaitu banyak bis-bis antar provinsi, bis luar kota, ini banyak terminal. Di Jakarta Timur ya, kalau Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ini Maaf Bu Yuni, saya nggak kelihatan. Maaf Bu, saya izin keluar untuk istirahat ya Bu. Oh iya, boleh. Terima kasih Bu. Ya. Terus, oh ini yang sakit itu ya Rafael ya? Iya Bu. Oh ya Rafael, ya Rafael istirahat dulu, penting istirahat dulu. Terima kasih Bu. Ya, istirahat dulu. Nah ini terminal Pasar Minggu, ini adalah terminal tambahan yang di Kampung Rambutan. Jadi ini Blok M, itu situasinya seperti ini. Nah kalau Blok M sudah tertata rapi ya anak-anak ya dibandingkan dengan yang lain ya. Nah ini jadi kendaraan satu jurusan ini ke sini. Nanti datang lagi sebentar bis berikutnya, metro mini berikutnya, atau Kopaja dan sebagainya. Ya, nah di ini penumpangnya lewatnya bawahnya ya. Jadi ada terowongan. Jadi di sini tidak ada mondar-mandir orang. Nah di sini keluar dari terowongan dia tinggal nanti tunggu bis akan datang di situ. Ya. Kemudian stasiun. Stasiun tempat pemberhentian penumpang kereta api dan tempat pemberangkatan penumpang kereta api. Di Jakarta ada 2 stasiun, yaitu stasiun untuk kereta api antar provinsi dan stasiun KRL, kereta rangkaian listrik. Tapi ternyata ditambah 1 lagi sekarang. Stasiun apa yang di stasiun itu? Halo, kalau naik apa kamu pergi ke stasiun? MRT dan LRT. MRT dan LRT ya, pakai stasiun naiknya, bukan di terminal ya. Nah, ini bukunya udah tahun berapa ya? Tahun kemarin ya ini. Ini di Jakarta ada 2 stasiun di ini. Stasiun KRL sama stasiun kereta api. Kereta api bisa antar provinsi. Ya. Nah, fungsi stasiun menaikkan dan menurunkan penumpang kereta apinya anak-anak udah tahu. Stasiun yang ada di kota Jakarta yaitu stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir. Ini kalau kalian mau pergi naik kereta api ke Surabaya, ke Jawa Tengah, ke Bali, ya, datangnya ke stasiun mana? Pasar Senen atau stasiun Gambir. Tapi kalau anak-anak dari Bogor kemudian pergi ke kota atau ke Mangga 2, anak-anak pakai stasiunnya yaitu stasiun kota, stasiun Jakarta Kota, stasiun Senen. Dari Pasar Minggu kamu menuju ke kota, mau ke Mangga 2, mau berbelanja. Nah, ini datang ke stasiun Pasar Minggu, kereta Pasar Minggu, sama nanti turun di stasiun Jakarta Kota, stasiun Senen. Nah, ini contoh stasiun KRL untuk penumpang dalam kota Jakarta, ya. Nah, ini bandara, bandar udara, ya, untuk tempat mendarat, lepas landas, menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang. Saya kira anak-anak tidak masalah ini bandara, ya. Ada rute internasional, domestik. Di Jakarta punya 2 bandara, yaitu ini pelajaran kelas 5 ya, Nana ini mengingatkan, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma di Cengkareng. Nah, di sini
masuk provinsi Banten, tapi kalau disebutkan Jakarta punya bandara, yaitu Halim Perdana Kusuma, mungkin perbatasan itu sama Soekarno-Hatta, itu ya, Jakarta Timur. Kemudian fasilitas di bandara banyak ya, landas pacu, ATC, unit penanggulangan kecelakaan, tempat pengisian bahan bakar, ruang tunggu, keberangkatan maupun kedatangan, ya di bandara. Pelabuhan, Jakarta juga punya pelabuhan. Pelabuhan apa itu? Yuk, di Jakarta punya pelabuhan. Pelabuhan apa? Tanjung Priuk. Halo. Pelabuhan apa? Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, betul. Sunda Kelapa dari zaman penjajahan Belanda itu pelabuhan Sunda Kelapa sudah ada. Sebelum penjajahan Belanda datang itu sudah ada pelabuhan Sunda Kelapa, ya. Selain Sunda Kelapa, pelabuhan apa? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Tanjung Priok, ya, Tanjung Priok, ya, pelabuhan ya Tanjung Priok dan pelabuhan Sunda Kelapa itu adalah pelabuhan di Jakarta, ya. Dulu seperti pelabuhan Sunda Kelapa itu pelabuhan yang apa ya? Setiap orang dari negara lain atau dari luar kota, nah lewat pelabuhan Sunda Kelapa sebelum transportasi udara itu berkembang pesat seperti sekarang, ya. Tapi sampai sekarang pun ramai, terutama untuk pengiriman barang-barang, ya. Nah, fungsi dari pelabuhan menaikkan dan menurunkan penumpang untuk perbaikan kapal, pengisian bahan bakar kapal, bongkar muat barang, ya, juga merupakan gerbang hubungan antar pulau dan antar negara, ya. Nah, udah itu saja yang Bu Yuni berikan untuk ini karena nggak semuanya ya, jadi pelabuhan yang ada di Jakarta harus tahu, bandara yang ada di Jakarta tahu, terminal RSUD yang ada di Jakarta anak harus tahu, ya. Nah, sekarang ini screen dulu. Itu diantaranya sekarang Ibu mau tanya-tanya, ya. Saya mempunyai gambar, nanti saya suruh anak-anak menyebutkan. Oh, kelihatan ya anak-anak ya. Tunggu share screen. Halo, sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi kalau Belum cara ada tulisan share biasanya screen. bisa. Share gambarnya. Halo, Bu Pina kok nggak bisa ini ya? Biasanya Pak Pikal ini nggak bisa. Fasilitas penunjangnya aja dulu. Oh, sudah fasilitas penunjang. Tadi udah ya, bandara tadi ya. Jadi Bu ini mau menampilkan, oh ini adalah gambar dari MRT, LRT. Ayo apa yang bedakannya? Kalian sudah bisa membedakan belum untuk melihat gambarnya itu? Bisa nggak? Halo Bu Bina. Halo. Oh, nggak bisa share ya. Nah, jadi, oh ya saya tanya, tanaman hidroponik, tadi tanaman hidroponik, itu di mana bisa ini, tanaman hidroponik? Anak-anak? Tanaman hidroponik yang bisa ditanam apa saja? Sayur-sayuran dan buah-buahan, Bu. Kangkung, Sayur-sayuran selada, dan buah-buahan bayam, yang mudah strawberry. tumbuh, ya, yang mudah tumbuh. Oh, servernya nggak bolak-balik itu. Ah, Bu Bina ada nggak ya? Biar istirahat nggak bolak-balik. Halo Bu Bina, lagi nggak ada ya? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Bentar, saya carikan lagi filenya. Sekarang Ibu mau tanya-tanya saja untuk sekitar ujian ya. Jadi servernya harusnya yang bolak-balik itu. Jadi ini bisa besar.
Nah, Ibu tanya, kalau misalnya disajikan gambar-gambar tuh ya anak-anak ya, disajikan gambar-gambar di gambar MRT, LRT gitu. Nah, anak-anak bisa nggak itu membedakan ini gambar MRT sama ini gambar LRT? Bisa nggak? Bisa nggak membedakan? Sulit membedakan. Siapa yang bisa membedakan? Halo, ini MRT biasanya berwarna biru, LRT biasanya merah. MRT biasanya merah, LRT biasanya merah, itu MRT biasanya biru. Selain biru ada lambangnya itu loh ya, ada lambangnya yang begini itu loh, ya. Perbedaan dari jumlah gerbongnya, Bu. Jumlah gerbongnya juga bisa. Jumlah Ada buktinya, penumpangnya. Bu, suruh yang share screen bolak-balik itu loh, nggak bisa. Nah, sekarang kalau misalnya nih, tadi sudah jenis tanaman, kemudian cara menanam hidroponik juga harus tahu ya. Nah, terus rambu-rambu lalu lintas, di mana dilarang parkir, boleh parkir, dilarang mendahului. Nah, ini anak-anak harus tahu ya. Kemudian kalau gambar dari tanaman khas Jakarta harus tahu ya. Misalnya ini tanaman gambir, ini tanaman menteng, kecapi, ini tanaman salak condet, harus tahu ya. Ibu sudah pernah memberikan kan di PowerPoint, sudah pernah memberikan, tolong nanti dibuka ya. Kalau tanaman gambir menjadi nama khas daerah, namanya Gambir, ya, stasiun Gambir, ya, menteng itu juga menjadi daerah. Kalau kecapi menjadi nama daerah enggak? Iya. Ada nggak di Jakarta namanya kecapi? Sentul, Bu, namanya. Oh, Sentul. Oh iya, Sentul, tapi bukan di DKI Jakarta kan? Iya, bukan, tapi kecapi nama lainnya Ya, Sentul. nama lainnya Sentul, tapi bukan di DKI Jakarta. Kita yang bicara DKI. Kalau condet itu, salak condet itu menjadi nama daerah di Jakarta Timur, dekat Kramat Jati sana, ya, menjadi namanya adalah condet, ya. Jadi di sana memang banyak. Dulu kalau Bu Yuni pergi ke sana banyak sekali pohon salak. Jadi setiap rumah itu depannya pekarangannya ada pohon salaknya. Tapi sekarang sudah jarang dibuat kontrakan-kontrakan karena bisa disewakan, banyak pendatang di sana. Nah, akhirnya minggir untuk melestarikan budaya Betawi, bukan di Condet lagi. Tapi di mana tadi yang dekat di Jakarta Selatan, apa yang di sana ditampilkan situ apa? Bukan situ Gintung, situ apa namanya? Ayo, tadi sudah loh. Situ Babakan. Situ Babakan. Di sana sebetulnya merupakan aliran dari Sungai Ciliwung, dialirkan ke situ ya. Anak-anak bisa bermain, menikmati budaya Betawi, tarian, menikmati masakan Betawi, ya, makanan khas Betawi. Nah, silakan datang ke situ Babakan ya. Jumlah pemain galasin ya berdasarkan kotak-kotak. Saya mau tanya, kalau kotaknya ada 8, pemain galasinnya ada berapa? Setiap kelompok kotaknya ada 8. Yuk, buat kotak ada 1, 2, 3, 4. Garis tengahnya. Nah, kira-kira pemainnya setiap kelompok ada berapa orang? 4. 4 apa 6? 6 ya. 6. Nah, nanti dilihat lagi Mas ini. Kemudian nilai-nilai luhur dalam permainan galasin. Apa nilai luhurnya? Melatih fisik. Melatih fisik. Boleh. Terus apa lagi? Sportivitas. Sportivitas, ya betul. Terus apa lagi? Menciptakan nilai luhur dari permainan galasin. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Menciptakan persatuan. Kerjasama antar anggota tim. Iya, dia harus kerjasama antara anggota tim.
siapa tim mana yang tidak bisa kerjasama dengan baik, dia pasti kalah di dalam permainan galasin itu. Ya, jadi nilai luhur dalam permainan galasin yaitu menciptakan persatuan, mengembangkan kerjasama antar pemain, menanamkan sikap sportif di dalam kehidupan. Nah, kalau pemain keripik jengkol, siapa yang menjadi pemenangnya? Yang bisa bertahan, tidak Yang jatuh. bisa bertahan, tidak jatuh lama dan tidak terjatuh. Ya, paling lama bertahan dan tidak terjatuh ya. Jumlah pemainnya keripik jengkol bisa berapa? 3 sampai 6 3 orang. sampai 6 tadi ya. Nah, sekarang tentang adu silat Betawi disebut juga dengan apa? Kalian menyebut silat Betawi dengan apa? Main pukul. Main pukul silat Betawi. Nah, kemudian ada namanya cingkrek goning. Siapa yang menciptakan aliran silat cingkrek goning itu? Siapa yang menciptakan? Ki siapa? Goning. Ki Goning ya, Ki Goning. Sekarang aliran silat sekarang sudah ingat Ki Goning. Ki Goning itu muridnya siapa? Ki siapa? Ki Ali. Ki Ali ya. Nah, sebenarnya nilai luhurnya dari cingkrek goning itu apa? Aliran cingkrek goning itu dalam kehidupan sehari-hari. Melatih apa? Keberanian. Keberanian dan rendah hati. Betul. Selain melatih keberanian, mengajarkan apa? Boleh nggak kalau silat kemudian memukul temannya dengan seenaknya sendiri? Melatih rendah hati. Iya, melatih rendah hati. Jadi selain melatih keberanian, melatih rendah hati. Meskipun dia bisa pandai untuk mukul, ya, kemudian menahan, ya, lawan, tapi dia tidak boleh sombong. Maka diajari untuk nilai luhurnya adalah rendah hati, ya, mengajarkan rendah hati, ya. Nah, kemudian aturan di dalam memakai MRT dan LRT. Tadi kalau perbedaannya udah tahu ya tadi pagi. Perbedaannya MRT dan LRT. Kalau MRT itu jalannya ada yang layang, ada yang di bawah tanah, ya kan? Nah, di terowongan. Kalau LRT selalu di layang ya. Nah, rutenya juga beda. Kalau MRT rutenya ada di DKI Jakarta ya. Kalau LRT rutenya di mana? Belum pernah. Jabodetabek. Ya, Jabodetabek belum pernah ya naik LRT ya? Sama dong dengan Bu Yuni. Belum, Bu. Iya, ketika pingin naik ya, kan itu baru ya. Kita ada pandemi, jadi tapi sudah ada beberapa anak yang sudah mencoba ketika ada uji coba itu ya. Nah, kalau kamu mau naik MRT dan LRT perginya kemana? Stasiun. Jangan pergi ke terminal ya. Nah, kalau kalian berada di Pondok Labu, mau naik MRT-nya di stasiun mana? Apa? Kalau mau pergi ini, perginya ke stasiun mana? Yuk, kalau Fatmawati. Kalau di stasiun Fatmawati nggak ada pilihannya. Kalian harus memilih pilihannya mana? Yang paling dekat. Stasiun Lebak Bulus, stasiun Lebak Bulus. Jadi Lebak Bulus selain ada terminalnya juga ada stasiun MRT ya. Nah, kemudian tentang taman lalu lintas. Anak-anak harus tahu, taman lalu lintas itu wahana atau objek pembelajaran ya dengan peraturan lalu lintas. Nah, coba ini Bu Yuni nih tampilkan taman lalu lintas ya. Penghijauan hidroponik, keripik jengkol. Nah, kalau belum ada, saya nampilkan ini dulu. Tapi sudah ditampilkan ya taman lalu lintas ya.
Kayaknya belum Bu, tadi baru rambu. Rambu lalu lintas ya. Oh, rambu ini ya. Ini udah kelihatan belum anak-anak? Belum Bu, kelihatan dokumen. Dokumen aja. Kelihatan cuman masih dibentuk file Bu Zini buka. Iya. Oh, apa yang tadi itu? Nah, udah Bu. Udah kelihatan. Tapi ini kayaknya yang tadi ya. Ya, ini ya, coba saya. Nah, ini bantu kalian untuk mengingat-ingat ya. Taman lalu lintas digunakan untuk mengenalkan aturan, tata tertib, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Ya, taman lalu lintas ini diperuntukkan untuk anak-anak. Ya, namanya taman berarti areanya kecil ya anak-anak ya. Tujuan dibangunnya taman lalu lintas untuk belajar mengetahui aturan dan tata tertib saat berkendara. Wadah untuk memberikan pemahaman tata tertib berlalu lintas. Kemudian menanamkan budaya disiplin berlalu lintas. Meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas sejak dini. Nah, sekarang ada contoh taman lalu lintas. Taman lalu lintas Ade Irma Suryani Nasution di Bandung. Taman lalu lintas di Bekasi. Taman lalu lintas Singa Merjosari di Malang. Taman lalu lintas di Giwangan di Yogyakarta. Taman Pintar lalu lintas Tebet Timur di Jakarta Selatan. Ya. Kemudian Taman lalu lintas Saka Bayangkara di Cibubur, Jakarta Timur. Sekarang kalau ditanya, kalau di Jakarta, taman lalu lintasnya di mana? Halo? Tebet Timur. Ya, Taman Lalu Lintas Tebet Timur. Sama Taman Lalu Lintas Saka Bayangkara di Cibubur. Ya. Jadi Taman Lalu Lintas Tebet Timur, Jakarta Selatan, sama Taman Lalu Lintas Saka Bayangkara, Cibubur, Jakarta Timur. Ya. Nah, itu yang ingat-ingat. Nah, kemudian, ini kita bicarakan Taman Lalu Lintas Saka Bayangkara Cibubur. Ya. Ini letaknya di area Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Dulu SD Karitas sering mengadakan perkemahan di Bumi Perkemahan Cibubur, ya, di Jakarta Timur. Ini yang mengelola adalah Polda Metro Jaya. Apa yang ada di sana? Di sana ada miniatur kota Jakarta. Ada jalan raya, rambu lalu lintas, lintasan kereta api, ada stasiun Gambir, ada sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, gedung MPR, jembatan penyeberangan, halte, jalur pembuatan SIM, ya, semuanya berukuran mini, berukuran kecil. Nah, ini kayak anak-anak, kalau pergi ke mana ya, anak-anak pernah seperti semuanya ukurannya kecil dan bisa jadi profesi dokter, jadi profesi pemadam kebakaran, di mana itu dulu? Pernah ya? Kidzania. Di Kidzania. Kalau ini di Jakarta miniatur di kota Jakarta ini hanya ada di Taman Lalu Lintas Saka Bayangkara. Kalau Kidzania kan semua profesi ya. Nah, kalau ini hanya memberikan pendidikan untuk tentang tentang lalu lintas ya. Untuk berlalu lintas dan tata tertib lalu lintas yang ada di Jakarta ya. Nah, tujuannya pengunjung dapat belajar aturan dan tata tertib berlalu lintas. Mobil mini dan sepeda dapat disewa untuk mengelilingi jalan raya mini ya. Kemudian Taman Pintar berlalu lintas Tebet Timur yang bangun Pemprov DKI Jakarta. Ya, tujuannya memberi pengetahuan aturan dan tata tertib berlalu lintas ya. Fasilitasnya ada jalan raya mini, rambu-rambu lalu lintas, SPBU mini, pos polisi, replika bis sekolah, kemudian berwarna kuning untuk swafoto, kemudian papan informasi. Ya. Nah, ini pengunjung dapat bermain sambil belajar di taman lalu lintas itu. Ya. Nah, ini ya.
Ingat-ingat nanti di antaranya pasti ada itu yang keluar di ulangan ya. Nah, ini manfaatnya taman lalu lintas, fungsi edukasi pendidikan. Nah, ini pengunjung diajak belajar tentang peraturan lalu lintas. Fungsi rekreasi. Nah, untuk rekreasi dan bersantai keluarga, bergembira menghirup udara segar, lingkungan aman dan nyaman. Fungsi taman kota, yaitu ada berbagai jenis pohon di sana yang bermanfaat sebagai paru-paru kota. Fungsi ekonomis. Nah, ini untuk menambah pendapatan asli daerah karena kalian kalau masuk ke sana itu membayar tiket. Nah, nanti misalnya ada pertanyaan nih. Taman lalu lintas yang dijadikan objek pembelajaran terkait peraturan lalu lintas adalah manfaat taman lalu lintas dari fungsi apa? Edukasi. Nah, kalau taman lalu lintas yang digunakan untuk rekreasi dan bersantai keluarga, ya, itu adalah fungsi rekreasi, ya. Kalau taman lalu lintas yang di pohon yang bermanfaat sebagai paru-paru kota adalah fungsi taman kota. Taman lalu lintas untuk menambah pendapatan asli daerah biaya tiket itu adalah Fungsi ekonomis. Ya, nanti jadi kamu milih, jangan bingung. Kalau untuk pembelajaran berarti edukasi, kalau rekreasi ya rekreasi. Kalau taman kota itu untuk menanam berbagai jenis pohon dan bermanfaat sebagai paru-paru kota. Kalau untuk menambah pendapatan asli daerah namanya fungsi ekonomis, gitu ya. Nah, ini udah banyak nih yang Ibu ingatkan ini untuk materi tentang PLBC ya. Nah, yang belum Bu Yuni ingatkan itu rambu-rambu lalu lintas sudah. Rumah kebaya, bagian-bagian rumah kebaya itu belum. Kemudian tri siap lalu lintas juga belum. Ya, siap apa saja kalian di tri siap lalu lintas. Nah, sebelum Bu Yuni mengakhiri, saya mau tanya, bagaimana cara membuat es selendang mayang? Silakan dijawab. Tapi sebagian materi sudah Bu Yuni berikan. Siapkan alat dan bahan. Ya, siapkan alat dan bahan untuk membuat es selendang mayang. 2. Campurkan tepung sagu aren dan tepung kue dengan air. Terus. Apalagi yang urut ya kalau cerita ya. Kata-katanya tidak harus sama persis yang di buku, tapi urutannya mesti harus betul. Yuk, apalagi? Halo. Jangan lupa ya membuatnya. Campur tepung sagu aren dan tepung kue dengan air. Ya, terus. Aduk hingga larut. Lalu ambil pewarna. Masukkan apa? Lalu ambil 3 wadah. akan menjadi 3 wadah. Ya, lalu diberikan warna merah dan warna hijau. Ya, yang satu mangkok diberikan warna merah, satu mangkok diberikan warna hijau, satunya tidak diberikan warna. Terus berikutnya apalagi? Nyalakan kompor. Ya. Lalu masak adonan. Warna apa dulu yang dimasak? Sambil diaduk rata. Sampai diaduk warna merah. Terus diaduk rata sampai mengental, kemudian tuang ke loyang, ya kan? Tuang ke loyang dan diratakan. Sekarang masukkan adonan, dicuci bersih dulu ya. Pancinya dicuci bersih, masukkan adonan yang berwarna apa? Putih. Warna putih. Oh, putih. Ya, boleh. Putih. Sampai kental. Ya, diaduk. Lalu aduk lagi sampai mengental. Tuang api kompor yang kecil ya, sampai mengental. Ya, dan sebentar kompornya nanti apinya nanti gosong. Lalu masukkan ke wadah dan diratakan. Tuang ke loyang yang warna di atas adonan warna
apa tadi? Merah ya? Iya. Nah, sekarang Seharusnya hijau dulu sih. adonan warna hijau, ya kan? Ya. Diaduk, nyalakan kompor, kemudian diaduk sampai Kental dan matang. Kemudian masukkan ke loyang yang warna putih tadi, ya, di atas warna putih. Nah, kemudian setelah itu sambil menunggu dingin, kan belum bisa dipotong. Buat saus gula. Iya, membuat saus gula. Membuat saus gula dan diberi apa? Pandan. Pandan. Nah, direbus dengan air. Ya, sedikit air. Kemudian membuat saus santan. Kemudian sekarang siap untuk menyajikan. Cara menyajikan apa? Siapkan dua saji. Terus masakan apa? Potong kue selendang mayang menjadi bagian. Potong kue selendang mayang. Masukkan ke Gelas saji. Terus setelah itu diberi apa? Beri saus gula dan santan. Beri saus gula dan santan. Masukkan apa Hiasi lagi? dengan dua lembar dan pandan. Es batu. Boleh nggak Bu Yuni kalau misalnya siapkan gelas saji, masukkan es batu, masukkan kue es selendang mayang, masukkan saus gula, masukkan saus santan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang bagian-bagian ini nanti saya akan bahas yang berikutnya. Ini sudah cukup ya. Yang lagu udah nggak bisa tayang, udah nggak apa-apa. Nah, ini sudah jam 2:30, anak-anak sudah istirahat dulu ya. Besok kalian masih harus menerima pelajaran, tetap semangat belajar. Nanti malam bukan bersantai-santai, tapi anak-anak siap-siap belajar. Bapak Ibu sudah sekali untuk membuat soal-soal sampai mata bunyi pedes sampai muka dulu. Lihat laptop terus dari pagi sampai ini. Ya. Nah, anak-anak juga harus siap ya belajarnya ya. Membuat soalnya cukup lama loh Bu Yuni, Bu Fitra, Pak Herman, dan Pak Victor. Maka anak-anak nanti kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu. Cukup sampai di sini. Siapa yang pimpin doa? Tadi siapa yang jadi host? Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas materi yang telah disampaikan. Sekarang untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, yang ingin memimpin doa penutup dipersilakan. Kita doa penutup biar cepat selesai dan cepat istirahat. Ya, yang mau doa penutup. Yuk, yang mau doa yang banyak berkat. Baik, kalau Belum ada, tunjuk aja Samuel. iya Bu, baik Bu. Apakah sebentar. Faitlin bersedia? Ya, Faitlin. Faitlin bersedia? Baik. Silakan Faitlin untuk memimpin doa penutup. Terima kasih. Ya, anak-anak beri ingatan ya, kalau ada call time jam 1 sampai jam 2:30, anak-anak makan dulu ya. Tadi kan udah istirahat ya, jam 11 tadi. 11 sampai jam 2 jam lah kalian bisa makan sampai istirahat. Yuk, dipimpin doa dulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bisa peltan, sudah bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk belajar. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami. Memberkatilah kami ya Tuhan. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdoa sekarang waktu kami kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat ya, hostnya sudah belum? Terima kasih Faitlin untuk sudah memimpin doa penutup. Sekarang untuk dokumentasi penutup dulu Bu. Abner silakan. Oh, ya, silakan. Terima kasih Samuel. Dimohon untuk semuanya membuka kamera. Kameranya buka.
Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Sudah, Samuel. Terima kasih. Baik, terima kasih Abner. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang sudah menghadiri Peltam pada siang hari ini. Sekarang marilah kita lanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Samuel. Terima kasih. Terima kasih Bu. semuanya. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, Arigato. istirahat. Ya, istirahat dulu ya. Suara udah gede. Terima kasih Bu, terima kasih. Tuhan memberkati Bu. Terima kasih. Atur nuhun. Yang Bu Yunilit ya. Bentar. Yaudah gue siap-siap dulu, bye-bye. Bye Fanti.